Cerita berawal dengan menampilkan seorang agen khusus dari kota Seattle bernama Ethan Burke yang ditugaskan untuk menyelidiki dua orang rekannya, Evans dan Kate. Dengan mengikuti petunjuk yang dimiliki, Ethan pergi bersama Stalling hingga tiba di negara bagian Idaho. Saat mereka terlibat percakapan, tiba-tiba saja beberapa waktu kemudian, Ethan terbangun dan seorang perawat bernama Pam menyapanya. Wanita itu memberitahukan bahwa Stalling tewas dalam kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Anehnya, suasana di rumah sakit ini sangatlah sepi. Hanya Ethan satu-satunya pasien yang menjalani perawatan. Lalu Ethan menanyakan beberapa barang miliknya yang hilang, namun Pam justru memberikan jawaban dengan nada sarkas bahwa barang-barang itu tersimpan di kantor sheriff. Beralih ke Seattle, Adam Hessler memberitahu keluarga Burke bahwa Ethan mengalami kecelakaan dan jenazahnya belum berhasil diidentifikasi. Sementara itu di rumah sakit, Ethan berulang kali meminjam telepon, namun Pam selalu menolak permintaan tersebut dengan alasan mengganggu ketenangan pasien lainnya. Ethan yang kesal melepas infus yang masih terpasang di pergelangan tangan dan segera meninggalkan rumah sakit meskipun Pam telah mencegahnya. Beberapa saat kemudian, Ethan mengunjungi bar dan terlibat pembicaraan dengan salah seorang bartender bernama Beverly untuk memesan makanan dan meminjam telepon agar bisa menghubungi keluarganya. Namun lagi-lagi panggilan itu terabaikan. Sebelum beranjak pergi, Beverly memberikan alamat pada Ethan agar bisa datang kapanpun jika membutuhkan bantuan, serta menjelaskan bahwa di sana tidak ada jangkrik. Lalu pria itu pergi meninggalkan bar dengan perasaan heran dan menyadari bahwa suara jangkrik yang terdengar di malam itu berasal dari pengeras suara. Esok paginya, seorang petugas hotel mengusir Ethan karena tidak mampu membayar sewa kamar. Lalu ia memutuskan untuk mengunjungi alamat yang diberikan oleh Beverly yang ternyata hanyalah sebuah rumah kosong. Kemudian Ethan memasuki salah satu kamar dan ia pun segera melaporkan kejadian ini ke kantor sheriff. Namun, sikap anehnya justru membuat Sheriff Pop penasaran dengan alasan Ethan mendatangi Wayward Pines. Akhirnya Ethan mengungkapkan tujuannya untuk mencari Kate yang menghilang tanpa kabar dan meminta kembali beberapa barang miliknya yang hilang pasca kecelakaan. Setelah mendengar pengakuan itu, Pop hanya mencibir dan mengatakan barang-barang itu tidak ada di kantornya. Kali ini, Ethan benar-benar tidak memiliki pilihan selain menelpon keluarganya, namun lagi-lagi panggilan itu terhubung ke pesan suara. Karena putus asa, Ethan meninggalkan kantor sheriff dan kembali menemui Beverly, namun ia hanya bertemu dengan seorang pria yang menjelaskan bahwa tidak ada bartender wanita yang bekerja di bar miliknya. Setelah mendengar hal itu, Ethan berubah menjadi agresif dan sang pemilik terpaksa menyerangnya hingga pingsan. Beberapa waktu kemudian, Ethan terbangun dan lagi-lagi menemukan diri terbaring di rumah sakit. Salah seorang psikiater bernama Dr. Jenkins mengungkap bahwa kecelakaan itu menyebabkan sedikit pendarahan pada otak yang menimbulkan gangguan disosiatif. Ethan berusaha melawan hingga akhirnya Pam datang memberinya suntikan penenang, lalu mereka membawanya menuju ruang operasi. Di saat yang bersamaan, Beverly datang dan berhasil menyelamatkan Ethan. Hey! Hey! Never got that big tip you promised. What's that, bro? If it stops and someone gets on, we fight. You okay? Hang on to me. Beberapa waktu kemudian, Ethan terbangun dan kembali menyusuri kota. Kali ini, ia bertemu salah seorang wanita yang mirip dengan Kate. Ternyata wanita itu adalah istri Harold Bellinger, pemilik toko mainan setempat. Lalu Ethan mengikuti mereka dan berkunjung sebagai tamu. Awalnya Kate menolak kehadiran Ethan, hingga akhirnya wanita itu menunjuk sebuah kamera yang tersembunyi pada kipas angin. Karena suasana berubah menjadi sedikit canggung, Kate mencoba memulai obrolan dan
mengungkap bahwa ia telah tinggal di kota ini selama 12 tahun. Selain itu, ia juga memperingatkan Ethan agar berhati-hati karena ada pihak tertentu yang mengawasi gerakan mereka. Setelah diabaikan oleh Kate, Ethan bertekad mencuri mobil dan mencoba melarikan diri dari kota misterius itu. Namun pada akhirnya ia selalu kembali seolah-olah terjebak dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Karena kesal, Ethan pun beranjak dari mobil lalu mencari jalan keluar melalui hutan hingga akhirnya ia menemukan tembok beton raksasa dengan tanda peringatan di atasnya. Beberapa saat kemudian datanglah Sheriff Pop bersamaan dengan dua orang remaja yang melintas di area tersebut. Mereka memperingatkan agar Ethan tidak melarikan diri sesuai dengan peraturan di kota Wayward Pines. Beruntung Ethan hanya diberi peringatan agar kembali ke hotel untuk menghilangkan rasa bosannya. Ethan mencoba mencari beberapa petunjuk di rumah misterius tersebut, namun kali ini ia masih menemukan jasad Evans meskipun telah melapor ke pihak berwenang. Kemudian secara tidak sengaja, Ethan menemukan catatan aneh yang terselip di sepatu Evans. Tiba-tiba saja, Sheriff Pop datang dan menodongkan pistol ke arah Ethan, lalu memaksanya pergi. Lagi-lagi Ethan pergi ke bar untuk menemui Beverly dan menceritakan keadaan temuannya. Sebagai kamuflase, wanita itu sengaja menambah volume musik lalu mengajak Ethan berdansa. Mereka harus bicara sepelan mungkin karena beberapa penyadap terpasang di bawah bangku bar. Lalu Beverly menceritakan rencana pelarian. Semua detailnya tertulis dalam catatan milik Evans. Namun naas, pria itu tertangkap dan berakhir begitu saja. Setelah mendengar pengakuan Beverly, Ethan segera meninggalkan bar dan bertekad menemukan catatan tersebut. Kali ini Ethan mengunjungi toko mainan Bellinger milik keluarga Harold untuk meminta penjelasan Kate. Namun sama seperti sebelumnya, Kate tidak mengungkapkan apapun karena mereka selalu diawasi. Do not try to leave. Kemudian Ethan segera menyelinap ke kamar mayat dan berhasil mengambil catatan dari jasad Evans. Setelah itu, ia kembali menemui Beverly dan menunjukkan isi catatan tersebut. Dengan penuh harap, wanita itu berusaha mengeluarkan alat pelacak yang tertanam di tubuh Ethan. I got it. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali ke kota dan tidak sengaja bertemu dengan keluarga Bellinger. Kate begitu senang sehingga ia mengundang mereka untuk makan bersama. Keesokan paginya, Ethan sengaja meninggalkan alat pelacak di kamar hotel, lalu pergi ke hutan untuk menyembunyikan beberapa barang yang tersisa. Di saat yang sama, ia menyaksikan seorang pria sedang menembak sesuatu di sekitar pagar pembatas, namun Ethan tidak terlalu menghiraukannya dan tetap pergi menemui Beverly. Kini mereka hanya perlu menyembunyikan pelacak di rumah keluarga Bellinger agar bisa melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Akhirnya Beverly menyetujui rencana itu meskipun ia merasa gugup mengingat Evans juga tertangkap saat menghadiri acara makan malam. Adegan berikutnya menampilkan kedua pasangan itu menikmati acara makan malam. Lalu Ethan beranjak pergi ke kamar mandi untuk memantau situasi. Sedangkan Beverly yang gugup secara tidak sengaja menceritakan tentang masa lalunya dan dianggap telah melanggar salah satu aturan di kota tersebut. Wanita itu berusaha mengubah topik pembicaraan, namun keluarga Bellinger curiga bahwa Beverly memiliki rencana terselubung. Beberapa saat kemudian, Ethan kembali ke meja makan dan Beverly dengan cepat masuk ke kamar mandi untuk menyembunyikan alat pelacaknya karena wanita itu tak kunjung kembali. Akhirnya Ethan berpamitan dengan keluarga Bellinger. Sementara itu di luar rumah, Ethan menemui Beverly yang mulai panik memikirkan konsekuensi jika mereka tertangkap. Tiba-tiba saja semua telepon di kota mulai berdering dan Grab my hand. Don't let go. Where is she?
Mereka terpisah saat berusaha menyelamatkan diri, namun Beverly tertangkap dan diseret ke tengah kota di mana sheriff dan para warga kota itu telah menunggunya. I'm bringing this woman to justice! Emily Brown tried to leave. She discussed the past. As I've said many times before, not tolerate people who don't play by the rules. Beberapa saat kemudian, Ethan muncul di dapur Kate dan menuduhnya terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun wanita itu membela diri dan mengatakan bahwa kematian Beverly merupakan suatu hukuman karena telah melanggar aturan. Saat ketel air mendidih, wanita itu diam-diam mengaku bahwa ia terpaksa melaporkan mereka. Adegan lainnya menampilkan Teresa yang mengkhawatirkan keadaan Ethan karena belum mendapatkan kabar terbaru tentang kecelakaan tersebut. Akhirnya, ia meminta bantuan pada Adam untuk menyelidiki keberadaan Ethan. Namun, Adam enggan menanggapi serius permintaan Teresa dengan memberikan alibi bahwa tindakan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena tidak memiliki pilihan lain, Teresa dan Ben pergi ke markas rahasia di Idaho yang dicurigai sebagai tempat terakhir kali Ethan terlacak sebelum akhirnya menghilang. Selain itu, Teresa diam-diam mengakses komputer dan berhasil menemukan petunjuk menuju Wayward Pines. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka sengaja dihentikan oleh Sheriff Pop yang menawarkan bantuan. No, you're not the problem. The problem is your vehicle. It's leaking oil. That should take care of your problems. Enjoy. Sementara itu, Ethan mencoba bersembunyi di dalam truk susu dengan plat nomor Wyoming. Alih-alih keluar dari kota, ternyata truk susu yang ditumpangi Ethan justru membawanya ke tempat penyimpanan mobil, dan di tempat inilah Ethan menemukan mobil istrinya yang rusak dan tertutup debu tebal. Namun sebelum Ethan menyelidiki lebih lanjut, Sheriff Pop berhasil menemukannya dan Why are you so angry? She got out of you want to jump. I don't even know what they see in you. beberapa waktu kemudian, Ethan terbangun di rumah sakit dan lagi-lagi bertemu dengan Pam, yang sekaligus memberitahukan bahwa keluarga Ethan baru saja dipulangkan dan akan menempati rumah baru yang sebelumnya dihuni oleh Beverly. Tanpa berlama-lama, Ethan segera pergi menuju tempat yang dimaksud dan akhirnya mereka kembali bertemu. Ethan. Are you okay? Yeah, we're fine. Let me look at you. Di saat yang sama, datanglah seorang agen properti yang memberikan sambutan pada keluarga Burke. Ethan yang merasa kesal berpesan pada keluarganya agar tetap berada di dalam rumah serta mengabaikan dering telepon saat dirinya pergi. Don't answer any phone. Adegan berikutnya berpindah ke kantor sheriff. Kali ini Ethan bertemu dengan Pop dan Pam yang sedang berdiskusi. This is my town. All right, boys, let's not escalate. Ternyata suara seseorang menginstruksikan Pop agar mundur dari jabatan dan Ethan mulai menyadari bahwa mereka bukanlah penguasa yang sebenarnya. Lalu Ethan pergi untuk menemui Kate yang menceritakan kilas balik kematian Evans. Tanpa sadar, Ben diam-diam mengawasi mereka dan terjadilah kesalahpahaman hingga akhirnya remaja itu melaporkan kejadian ini pada sang ibu. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Kate, Ethan segera kembali menemui Teresa. Namun yang ia temukan hanyalah rumah yang telah kosong. Di saat yang sama, Teresa dan Ben berusaha meninggalkan Wayward Pines. Namun kedatangan Sheriff Pop menghentikan langkah kaki mereka. What the hell is wrong with this family? Yup. Get you now, you son of a... Look!
Sesampainya di rumah, Ethan berhenti sejenak untuk menenangkan keluarganya, lalu memberitahukan bahwa seluruh kota diawasi dengan ketat sehingga tidak ada cara untuk melarikan diri. Di saat yang sama, datanglah seorang remaja yang membagikan surat dan seragam sekolah pada Ben. Isi surat itu menyatakan bahwa Ben harus mulai mengikuti sekolah dalam waktu dekat. Lalu Ethan mengusulkan agar keluarganya tetap mematuhi aturan dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Ethan kembali ke kantor sheriff untuk mengambil beberapa senjata. Tiba-tiba, wali kota, Brad Fisher, dan seorang fotografer datang memberikan ucapan selamat pada Ethan karena terpilih sebagai sheriff baru. Meskipun kebingungan, Ethan tetap tersenyum dan berpura-pura menerima pekerjaan itu. Setelah semua orang pergi, ia mulai menyelidiki kantor sheriff dan menemukan suatu kompartemen rahasia di balik lantai. Tak lama kemudian, datanglah Pam bersama seorang pria yang dituduh melakukan pelanggaran. Wanita itu mengungkapkan keinginannya agar Ethan menghukum pria tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, namun sebaliknya Ethan akan mengatasi masalah ini tanpa melibatkan keputusan orang lain. Lalu adegan lainnya menampilkan Teresa dan Ben bertemu dengan Megan Fisher, kepala sekolah sekaligus istri wali kota. Dengan antusias, wanita itu menyambut kedatangan Ben lalu membawanya ke dalam kelas. Di sela-sela waktu istirahat, Megan mengajukan beberapa pertanyaan aneh yang bertujuan agar remaja itu melupakan kehidupan masa lalunya. Sementara itu di kantor sheriff, Ethan berbincang dengan Peter McCall, seorang kriminal yang ditangkap oleh Pam beberapa waktu yang lalu. Pria itu menceritakan kedatangannya sekitar tahun 2001 dan selalu gagal ketika melakukan percobaan melarikan diri. Namun percakapan terhenti saat telepon berdering. 10 p.m. sharp. Telemarketer. Sesampainya di rumah, Ethan menceritakan semua kejadian yang dialami pada Teresa dan merasa curiga karena Brad bertindak aneh seolah-olah tidak menyembunyikan sesuatu. Karena itulah mereka berencana untuk mengundang keluarga Fisher untuk makan malam bersama agar bisa mengumpulkan beberapa informasi tentang kota tersebut. Keesokan harinya, Teresa mengundang Megan untuk makan malam di rumahnya, akan tetapi ajakan itu membuat Megan merasa canggung. Beberapa saat kemudian, Megan mengganti lokasi pertemuan mereka dan Teresa menyetujui ajakan tersebut. Hari berganti malam, akhirnya keluarga Burke bertemu dengan keluarga Fisher untuk menikmati makan malam bersama. Di sela-sela suasana bar yang sangat ramai, beberapa warga kota lainnya juga berada di tempat itu, antara lain perawat Pam, keluarga Bellinger, dan Arlene. Lalu Teresa mengajak Megan ke toilet, sementara Ethan mulai melakukan pendekatan dengan wali kota. Sayangnya percakapan itu dianggap gagal karena tidak berhasil mengungkap apapun yang sedang terjadi saat ini. Setelah itu, Ethan mengantar Teresa pulang, lalu kembali ke kantor sheriff untuk menjemput Peter dan bersiap membebaskannya di hutan. Namun Peter menolak, seolah-olah harapan hidupnya sangatlah kecil. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di depan tembok pembatas, namun lagi-lagi Peter tak ingin Ethan terlibat lebih jauh dalam masalah yang ia hadapi. Sebelum mengakhiri semuanya, Peter menunjuk ke arah tebing di sekitar area itu sebagai jalan satu-satunya untuk melarikan diri. Ethan kembali ke rumah dan menceritakan kejadian ini pada Teresa. Begitu pula sebaliknya, wanita itu juga mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan panggilan pekerjaan. Kini Ethan bersiap untuk mengambil beberapa senjata lalu kembali ke hutan. Ethan berhasil memanjat tebing, lalu melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan. Tiba-tiba saja ia disergap oleh sosok misterius.
Sementara itu, Ben memutuskan untuk pergi ke sekolah bersama Amy, meskipun Teresa telah menasehatinya agar berhati-hati dengan orang yang baru dikenal karena merasa kesal dan terkekang Ben meninggalkan sang ibu begitu saja. Setibanya di sekolah, ia dan 2 orang lainnya masuk ke suatu ruangan khusus karena sedang menjalani masa orientasi. Di tempat inilah Megan menjelaskan tentang sosok humanoid misterius yang disebut dengan Abyss. You refer to them as Abbeys. Makhluk ini tergolong mutan, bergerak dalam kelompok, serta memiliki sistem indera yang jauh lebih baik daripada manusia, menjadikan mereka sebagai ancaman serius bagi siapapun yang berada di Wayward Pines. Adegan berpindah ke Teresa yang memulai hari pertamanya sebagai agen real estate, bertugas memberikan rumah bagi pendatang baru. Setelah mendapatkan instruksi dari Bill, atasan kerjanya, Teresa segera pergi ke rumah sakit untuk menemui klien pertamanya bernama Wayne Johnson. Sekilas Teresa menyadari bahwa saat ini Wayne berada di dalam situasi yang sama seperti dirinya. Alih-alih melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba saja Pam muncul dan memaksa mereka agar mengubah topik pembicaraan. Beberapa waktu kemudian, Teresa membawanya ke alamat tujuan dan berpura-pura memberikan tur singkat sekaligus memperingatkan Wayne tentang kamera dan mikrofon yang terpasang di dalam rumah. Lalu Wayne menceritakan sedikit ingatannya saat terbangun dalam ruangan asing yang dipenuhi manusia. Kembali ke masa orientasi, Megan mencoba mengumpulkan beberapa informasi tentang kehidupan para siswa sebelum memasuki Wayward Pines, namun tak ada satupun yang berhasil mengingatnya selain kecelakaan yang menimpa mereka. Lalu wanita itu menjelaskan bahwa kecelakaan yang mereka alami adalah salah satu cara untuk memilih mereka sebagai bagian dari komunitas istimewa yang bernama Generasi Pertama, yang memiliki tujuan untuk memastikan kelangsungan hidup manusia di masa depan. Sebelumnya, mereka telah disimpan dalam ruang hibernasi hingga mampu bertahan hidup selama ribuan tahun. Ini menandakan bahwa mereka tidak hidup di tahun 2014 seperti perkiraan sebelumnya, melainkan di tahun 4028. Dan fakta lainnya adalah kota ini sengaja diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama David Pilcher yang melarang mereka untuk menceritakan hal ini pada siapapun, termasuk anggota keluarga. Sementara itu, Ethan berhasil menemukan Boyce yang tandus. You were chosen to be part of a special community, relics of human civilization. This is the year 4020. Tak lama kemudian, Dr. Jenkins beserta Pam tiba di lokasi tersebut dan mengungkap identitas aslinya sebagai David Pilcher. We have to go. Now! Come on. Kali ini Teresa berusaha mengumpulkan informasi tentang Kafling 33, sebuah lokasi yang secara tidak sengaja disebutkan oleh Henrietta, namun Bill yang tidak menyukai hal ini terpaksa menyita beberapa berkas dan memperingatkan Teresa agar tidak melihat lahan kecuali atas permintaan darinya. Lalu Kate datang mengajaknya minum kopi, namun ide ini hanyalah kamuflase agar Ted si kurir pengantar bisa mencuri paket dari meja kerja Teresa. Kate memanfaatkan waktu untuk membujuk Teresa agar melupakan masa lalunya dengan Ethan, sekaligus meyakinkan untuk bekerja sama mengungkap misteri yang ada di Wayward Pines. Di saat yang sama, Ted berhasil mencuri paket tersebut lalu menyerahkannya pada Harold. Sementara itu, kelompok David beserta Ethan sedang mengadakan room tour dan mengunjungi salah satu ruangan penting yang dipenuhi dengan tabung krayo. Awalnya Ethan menuduh David telah menculik dan memaksa orang-orang agar datang ke tempat ini. Namun pada kenyataannya, generasi mereka mulai terancam karena dunia berhasil dikuasai oleh Abyss.
Maka dari itu, David melakukan semua ini dengan tujuan menyelamatkan kehidupan manusia. Awalnya ia dan Pam mengumpulkan beberapa orang termasuk Fisher, Megan, dan Pop untuk membangun populasi di masa depan, di mana pada kehidupan sebelumnya mereka merasa terjebak dan mencari kesempatan untuk kembali memulai kehidupan baru. Kemudian kelompok David berhasil meninggalkan dunia lama pada tahun 2014 dan menjalani masa hibernasi selama 2000 tahun. Menurut perhitungan algoritma, kurun waktu tersebut cukup bagi lingkungan untuk pulih setelah memasuki era distopia. Setelah terbangun dari masa hibernasinya, David menyadari bahwa usaha dan pengorbanannya berhasil karena mereka menjadi manusia terakhir yang ada di belahan bumi. Selain itu, para generasi pertama yang merupakan sumber awal kehidupan wajib untuk dilindungi. Adegan lainnya menampilkan sekelompok pemberontak termasuk Kate dan Harold sedang merakit bom musik, sementara Theresa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil peta Kavling 33 dan merencana menyelidikinya seorang diri. Keesokan harinya, Ethan mencoba menjelaskan semuanya pada Theresa, namun wanita itu lagi-lagi enggan mempercayai semua perkataan yang didengarnya. Beberapa saat kemudian, ia meminta Theresa untuk mengantar Ben ke sekolah karena ada sedikit kendala pada mobilnya. Pria itu mencurigai beberapa orang yang terlibat, salah satunya adalah Franklin. Beberapa waktu kemudian, mereka bertemu dan pria itu tidak mengungkap informasi apapun pada Ethan. Gerak-gerik aneh ini membuatnya semakin curiga. Tak lama kemudian, Ethan memergoki pertemuan rahasia antara Franklin dan Harold. Tanpa berlama-lama, Ethan mengajak Harold ke kantor sheriff, namun upayanya belum juga membuahkan hasil. Dan untuk terakhir kali, Ethan memberinya selembar kertas yang berisi suatu pesan untuk lalu membiarkannya pergi. Setelah sampai di sekolah, Theresa menanyakan pertemuan antara orang tua dan guru kepada Megan. Alih-alih mendapatkan respon yang baik, justru sebaliknya Theresa mendengar cibiran serta peringatan agar fokus menjaga Ben. Kemudian adegan berpindah ke Kavling 33, di mana Theresa memperhatikan ada sesuatu yang aneh di tempat tersebut. Lalu ia segera pergi memberitahu Bill tentang kondisi tanah di tempat tersebut. Seketika Bill enggan membahas lebih lanjut dan meminta Theresa untuk tidak mengunjungi tempat itu lagi. Di sekolah, Megan mengajarkan biologi pada anak-anak sekaligus menjelaskan bahwa merekalah para generasi pertama yang memiliki keturunan di Wayward Pines. Kemudian, Megan meminta Amy dan Ben sebagai contoh pasangan di masa depan. Secara keseluruhan, Megan berusaha memastikan bahwa anak-anak ini memahami peran penting di dalam komunitas. Setelah sesi kelas berakhir, Amy berencana mengajak Ben untuk berjalan-jalan di area hutan pada malam hari. Ben pun menyetujuinya. Sementara itu, Kate pergi menemui Ethan setelah menerima pesan darinya, dan inilah kesempatan Ethan untuk menjelaskan sudut pandang dan tujuan David mendirikan Wayward Pines sekaligus meyakinkan Kate agar membatalkan rencana tersebut. Namun Kate menuduh Ethan telah memihak orang yang salah dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Kate menemui Harold dan mengatakan bahwa rencana mereka harus dipercepat. Meskipun ide ini dirasa kurang tepat, Kate tetap teguh pada keputusannya dan memerintahkan semua anggota kelompok agar bekerja tanpa memperdulikan resiko. Di malam harinya, Harold menyerahkan bom kotak musik pada Ted. Lalu pria itu meletakkannya di bagian muatan truk. Di saat yang bersamaan, Kate, Franklin, dan beberapa orang lainnya memasang bom di pagar perbatasan. Tak lama kemudian, Ethan datang meminta agar bom itu dinonaktifkan. Karena tak punya pilihan lain, Franklin terpaksa menuruti permintaan Ethan. Beberapa waktu kemudian, Ethan kembali ke kantor sheriff bersama kelompok Kate, dan lagi-lagi ia meminta Kate agar menghentikan pemberontakan ini. Namun sepertinya mustahil karena Harold memiliki beberapa bom lainnya. Lalu Ethan menemui Pam dan memintanya untuk melacak keberadaan Harold.
Di saat yang bersamaan, Ben menyelinap keluar untuk menemui Amy, lalu menuju ke dalam truk pengiriman yang terparkir di sekitar sekolah. Namun mereka tidak menyadari bahwa di dalam truk itu terdapat kotak musik yang telah diubah sebagai pemicu bom. What's that? You okay? Ethan segera membawa Ben dan Amy ke rumah sakit. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Ben tidak mengalami cedera serius. Tak lama kemudian, David tiba di rumah sakit dan kecewa dengan kelompok Kate. Namun Pam berhasil menenangkannya, lalu wanita itu meminta David agar mengadakan suatu perayaan di tengah kota untuk mengalihkan kecurigaan para warga. Di saat yang bersamaan, David mencari seorang wanita yang juga dicurigai menjadi anggota dari kelompok Kate. Dan ternyata dugaan itu benar. Ruby tidak ada saat David mengunjungi salah satu kedai kopi di kota tersebut. Lalu pria itu segera kembali ke markas utama untuk melacak keberadaan Ruby. She must have taken her chip out last night and left it in her room. Kini David mencurigai seseorang di markas utama yang membantu kelompok Kate agar bisa lolos dari pantauan CCTV. Kemudian ia meminta Pam untuk melakukan penyelidikan internal terhadap semua pegawai yang bekerja di bagian pengawasan setelah melewati beberapa proses tanya jawab. Akhirnya Pam menemukan salah satu pelaku bernama Reggie yang sengaja menghapus beberapa rekaman tersebut, namun Pam tidak melaporkan hal ini pada David. Sementara itu, Kate bermimpi tentang masa lalu, suatu kilas balik di mana dia berada di ruang isolasi bersama David dan Pam. I'm feeling so well, eh? Selain itu, Kate juga mengingat pertemuan lainnya. Kali ini ia berhasil menipu David dengan berpura-pura menikmati semua fasilitas di Wayward Pines dan tak ingin memikirkan ketakutan di kehidupan sebelumnya. Kembali ke markas utama, David mengerahkan beberapa petugas keamanan untuk menangkap Reggie, sementara Pam mencoba segala cara untuk membujuk David agar tidak menghukum Reggie, bahkan ia bersiap mengorbankan diri untuk kembali ke dalam pot. Kembali ke rumah sakit, kali ini Megan mengunjungi Ben dan memprovokasinya bahwa Ethan sengaja membiarkan insiden bom itu terjadi. Pernyataan ini membuat Ben sangat kecewa, sementara itu Harold dan Alan tetap melanjutkan misi dengan sengaja mereka merusak pintu serta CCTV gudang, lalu mencuri truk pengangkut. Alan bertekad ingin melarikan diri, namun sebaliknya Harold memilih tetap tinggal bersama Kate. Setelah mengetahui tentang truk yang dicuri, Ethan memulai misi untuk melacaknya. Kali ini ia kembali bertemu dengan Harold. Last warning, Harold. Almost killed my son. Sementara itu, Alan mempercepat laju truk dan berhasil menembus pagar pembatas. Di saat yang bersamaan, Ethan datang lalu menembaki para Abyss. Tak lama kemudian, David mengirimkan beberapa tim untuk memperbaiki pagar, sekaligus memberitahu Ethan bahwa semua penduduk dilanda ketakutan dan menuntut agar para pemberontak itu dihukum, sehingga ia memerintahkan Ethan untuk segera mengeksekusi Kate demi menyelamatkan Wayward Pines. Kemudian adegan beralih ke kantor sheriff, di mana kelompok Jason sengaja membuat onar serta mengancam Arlene untuk segera mengeksekusi kelompok Kate. Sementara itu di rumah sakit, Pam mendekati Teresa lalu memberikan kunci rahasia. Dengan segera, ia pergi menuju Kafling 33 dan menemukan lorong rahasia di bawah tanah.
Kembali ke rumah sakit, kali ini Ben menyaksikan beberapa dokter berjalan menuju kamar Amy. Karena penasaran, pemuda itu justru mendengar kabar bahwa Amy mengalami pembengkakan otak dan harus menjalani serangkaian operasi darurat. Di saat yang bersamaan, Ethan menunjukkan beberapa foto jasad Alan dan meminta semua nama anggota kelompok Kate. Kali ini Harold menyetujuinya. Setelah mendapatkan 14 nama anggota tersebut, Ethan pergi menuju markas utama untuk melacak keberadaan mereka, namun pencarian itu gagal karena mereka telah melepas chip sehingga tidak terhubung lagi dengan sistem. Adegan selanjutnya beralih ke rumah sakit di mana para siswa berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka pada Ben dan Amy. Tak lama kemudian, Ben keluar untuk mengucapkan terima kasih serta menceritakan peristiwa yang menimpanya beberapa waktu yang lalu. Namun pemuda itu tidak yakin bahwa sang ayah akan memberikan hukuman bagi para pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di kota tersebut. Setelah mendengar penjelasan Ben, Jason perlahan meninggalkan kerumunan dan segera menuju ke kantor sheriff. Come on, get down on your knees! Tak lama kemudian, datanglah Ethan yang berhasil menyelamatkan Kate. Setelah insiden tersebut, Ethan meminta Kate untuk mengungkap keberadaan anggota kelompoknya, namun lagi-lagi Kate bersikeras menolak. Tiba-tiba datanglah Theresa yang mengajak mereka menuju ke Kafling 33. Kini mereka masuk ke ruangan monitor dan menemukan beberapa video misterius, salah satunya milik Adam Hessler. Oh my God. Still no signs. Many survived. Join up with the others. Lalu mereka sepakat menyusun strategi untuk memberitahu para warga bahwa kota ini telah dikendalikan oleh David. Maka dari itu, Ethan sengaja memberitahu David bahwa ia siap mengeksekusi Kate dengan syarat semua warga harus berkumpul di pusat kota. Beberapa waktu kemudian, semua warga hadir dan seperti rencana sebelumnya, Ethan dan Kate mengungkap semua rahasia David, namun pernyataan itu mendapat pembelaan dari Megan hingga akhirnya terjadi kericuhan. And she has to be reckoned. Enough. Suasana kacau karena para warga panik berusaha menyelamatkan diri. Lalu Ethan meminta agar semua orang menuju ke terowongan bawah tanah yang berada di Kafling 33, sementara ia beserta kelompok Kate mengambil senjata di kantor sheriff untuk menghalau para Abyss. Dan Theresa bergegas ke rumah sakit untuk menyelamatkan Ben. Di markas utama, Pam berusaha meyakinkan David untuk kembali menyalakan listrik, namun pria itu acuh dan memerintahkan beberapa petugas keamanan untuk membawa Pam ke dalam pod hibernasi. Sementara itu di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Amy terlalu lemah untuk bergerak sehingga Theresa terpaksa meminta beberapa obat yang menjaga keadaan Amy agar tetap stabil. Lalu dokter itu pergi untuk mengambilnya dan karena menunggu terlalu lama, Theresa memutuskan untuk mencari sang dokter. Namun ia sadar bahaya sedang mendekati. Lalu wanita itu kembali ke ruang perawatan untuk menjemput Ben dan Amy dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat yang sama, Abyss mulai memasuki kota dan memangsa para warga. Sebagian warga kota yang selamat berhasil masuk ke dalam lorong bawah tanah, termasuk Megan, setelah terlibat percakapan dengan Ethan. Akhirnya wanita itu memberitahu bahwa lorong ini akan mengarah ke lift yang terhubung dengan markas besar David. Lalu semua orang bergegas menuju lift, kecuali Megan yang memutuskan untuk menunggu beberapa muridnya yang mungkin akan datang ke tempat itu.
Sementara itu, Pam sudah berada di dalam pod ketika beberapa penjaga memergoki Kate dan Ethan. Di saat yang bersamaan, salah satu petugas menyelamatkan Pam dari pod hibernasi. Work together. Tight. Wake her up. What the hell do you think? I said. On the floor! Ini menandakan lampu hijau untuk warga kota. Hingga akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Beberapa orang termasuk Amy masuk ke lift kelompok pertama, sementara Teresa, Ben, dan lainnya tetap menunggu di lorong bawah tanah. Di saat yang bersamaan, para Abyss berhasil masuk ke lorong dan menyerang Megan. Let's go! Sementara itu, David yang memantau kejadian ini dengan sengaja mematikan lift sehingga para Abyss mulai memanjat jalur tersebut. Keadaan yang cukup kacau ini memaksa semua orang keluar dan memanjat tangga, namun tidak dengan Ethan. Ia tetap tinggal di dalam lift untuk menyiapkan bom. Akhirnya, Ethan mengorbankan diri sesuai dengan janji akan melindungi seluruh warga Wayward Pines. Kembali ke ruangan David, Kate mencoba bernegosiasi, namun permintaan itu ditolak. Kemudian datanglah Pam yang mengakhiri konflik ini untuk selamanya. They're everywhere. Lalu Pam membawa Kate ke ruangan pod hibernasi dan menjelaskan beberapa hal terkait kelangsungan hidup mereka. Seolah-olah Pam mulai meyakinkan Kate agar ikut kembali membangun komunitas di Wayward Pines. Adegan berikutnya menampilkan Ben yang kembali berada di rumah sakit, namun kali ini ia bertemu dengan Amy yang berprofesi sebagai perawat. Lalu Amy mengungkap bahwa Ben mengalami koma dalam waktu yang cukup lama, sehingga Wayward Pines kembali seperti sebelumnya, dikuasai oleh para generasi pertama yang masih percaya bahwa David adalah juru selamat bagi mereka. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!